Hendaklah adab sopan anak-anak itu dibentuk sejak kecil. Karena ketika kecil mudah membentuk dan mengasuhnya, belum dirusakkan oleh adat kebiasaan yang sukar ditinggalkan. Hamka, jangan membesarkan anak-anak supaya mereka menghasilkan rezeki untukmu. Akan tetapi besarkan mereka untuk beribadah kepada Allah, maka rezeki pun akan datang mengikuti. Ibnu Utsaimin, jangan paksa anakmu untuk menjadi seperti dirimu, karena mereka tidak terlahir di zamanmu. Ali bin Abi Thalib, jangan pergi di waktu luangnya, sehingga dia merasakan manisnya waktu kosong dan membuatnya terbiasa dengannya. Harun ar-Rasyid, jika suatu saat kelak kamu tidak lagi mendengar bunyi bising dan gelak tertawa anak-anak riang di antara saf-saf salat di masjid-masjid, maka sesungguhnya takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda kalian di masa itu. Sultan Muhammad Al-Fatih, kemampuan orang tua mendidik anak ada batasnya. Sedangkan pintu pertolongan Allah tiada terbatas. Maka iringi proses mendidik anak dengan doa. Jim, ketika aku melampiaskan amarah pada anak-anak, aku khawatir itu yang terakhir mereka ingat. Felix Xiao, manusia yang paling utama mendapatkan kebaikanmu dan paling berhak mendapatkan perbuatan baikmu adalah anak-anakmu. Karena sesungguhnya mereka adalah amanah yang Allah letakkan di sisimu. Abdurrahman As-Sa'di, mendidik anak itu adalah ibadah. Jangan sampai keluar dari tulang sulbi Anda orang yang tidak salat. Syekh Dr. Abdul Malik Al-Qasim Hafidahullah, aku meninggalkan anak-anakku seolah-olah takkan bertemu lagi. Felix Xiao, barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada anaknya dan membiarkannya begitu saja, berarti ia telah mendurhakai anaknya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kamu tidak dimaksudkan untuk merangkak. Kamu punya sayap, belajarlah menggunakannya. Rumi, kebanyakan kerusakan anak disebabkan karena orang tuanya, mereka menelantarkannya dan tidak mengajarkan anak ilmu dasar-dasar wajib agama dan sunnah-sunnahnya. Mereka menyia-nyiakan anak-anak di masa kecil mereka. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Q.S. Luqman, kata kunci dalam pendidikan anak adalah memiliki teman dan lingkungan yang baik. Siapa memiliki anak kecil, hendaklah ia bercanda dan bermain dengan mereka. Hari Ad-Dailami, nak hidup ini terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain, karena hakikat seorang manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Ketika hati tak menentu, jagalah lidah dari ucapan. Terkadang diam mempunyai peran penting agar tak menyakiti seseorang. Saat hidupmu bahagia, ibumu tidak pernah memintamu untuk membagi kebahagiaanmu kepadanya. Tapi saat kamu terluka ibumu selalu datang untuk menerima bagian dari lukamu. Nak, jangan sekali-kali kamu berbohong kepada orang lain jika ujungnya akan membawamu dalam kondisi kesengsaraan. Maka dari itu jujurlah walaupun jujur itu derita, karena tidak lebih sebagai cobaan yang akan berbuah manis. Jangan sampai melupakan Allah, karena jika suatu saat kamu mengalami kesulitan, Ia pasti akan membantu dan mempermudah jalanmu. Nak, selalu ada hal yang indah pada hari ini. Jika kamu mau melihat dari sudut pandang keindahan itu sendiri, maka dari itu belajarlah untuk berpikir positif. Ketulusan orang tua tidak akan dapat dinilai dengan apapun, bahkan mereka tidak pernah merasa rugi saat buah hati yang mereka jaga dari kecil pada akhirnya akan meninggalkan mereka dan hidup bersama orang lain. Kata-kata bijak untuk anak saat melewati rintangan hidup. Kamu harus tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Teruslah bahagia dengan mencintai dan menerima dirimu apa adanya. Ingatlah nak, Allah memang tidak akan pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Namun kita sering menyerah duluan sebelum batas itu. Mengapa Allah memberi kita satu mulut dan dua telinga? Jawabannya adalah, agar kita umat manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Belajarlah dengan baik nak. Masa depan tidak akan menunggu seseorang yang tidak mau belajar. Keberanian adalah apa yang diperlukan untuk berdiri dan berbicara. Keberanian juga dibutuhkan untuk duduk dan mendengarkan. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Masalah kamu bukan yang terburuk nak. Masih banyak di luar sana yang bahkan harus berjuang untuk sekadar hidup. Ketika mengalami masa-masa yang sulit, ketika semua teman-temanmu meninggalkanmu, dan kamu ingin menyerah, ingatlah kamu bisa menghubungi ibu kapanpun. Dirimu yang menentukan seberapa besar atau kecilnya masalahmu. Semua itu tergantung dari caramu melihatnya.
Menjadi anak yang saleh dan tidak pernah menyakiti hati orang tua itulah hal yang paling diinginkan orang tua kita. Nak, ingatlah dalam kehidupan ini selalu ada suatu hal yang dipilih. Memilih yang baik itu penting, bukan karena kebaikan akan datang sendiri. Tapi dengan memilih yang baik, kamu akan mendapat yang baik. Jadilah contoh yang baik untuk anak-anakmu kelak. Sesibuk apapun dirimu, jangan pernah lupa untuk beribadah. Saat semua orang menghina dan menjauhimu karena kekalahanmu, tapi saat itu ibumu tidak pernah menjauh ataupun malu untuk tetap bersamamu. Selalu mencoba bersemangat di pagi hari. Lihatlah bahkan ayah pun selalu tampak bersemangat, walau hidup terasa berat. Kesulitan memperkuat kedewasaan, dan karakteristik pria sejati atau pria hebat bukanlah bahwa ia telah dibebaskan dari kejahatan kehidupan, tetapi bahwa ia telah mengatasinya. Iman adalah mempercayai sesuatu ketika akal sehat memberitahumu untuk tidak melakukannya. Perintahlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan melakukannya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hari, Ahmad, seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya, lingkungan pergaulannya. Oleh karena itu, hendaknya kalian siapakah yang kalian, anakmu, jadikan sebagai teman dekat. Hari, Abu Daud. Dan ketahuilah, bahwa harta dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Qs. Al-Anfal, 28. Bukan termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak menghormati orang yang dituakan di antara kami. Hari, Tirmidzi. Sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Hari, Aisyah. Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia. Hari, Bukhari. Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik. Hari, Tirmidzi. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan yang menyejukkan hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Qs. Al-Furqan, 74. Sering-seringlah berkata sayang dan cinta kepada anak. Karena dengan ucapan cinta yang tulus, anak akan merasa kehadirannya benar-benar didambakan, dan insya Allah dia akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, sebab semua kebutuhan jiwanya terpenuhi. Cara terbaik untuk mendidik anak adalah melalui kepribadian terbaik dari orang tua. Karena anak akan mencontoh banyak hal dari orang tuanya. Ajari anakmu bahwa mereka adalah pribadi yang unik. Dengan begitu, mereka tak akan merasa terbebani untuk menjadi sama seperti orang lain. Anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan untuk disayangi tanpa kekerasan, bawaan hidup ini jangan sekalipun didustakan. Anak-anak adalah pesan yang kita kirimkan ke masa yang tak akan kita temui. Anak-anak bukanlah buku mewarnai. Kamu tak dapat mewarnai mereka sesuka hatimu. Anakmu akan mengikuti atau meniru tingkah lakumu, bukan nasihatmu. Hadiah terbaik yang dapat kamu berikan pada anak-anak adalah akar dari tanggung jawab dan sayap kemandirian. Jika kamu memiliki pikiran yang baik, mereka akan bersinar dari wajahmu seperti sinar matahari dan kamu akan selalu terlihat baik. Anakku, jangan bersedih meski tadi ibu memeluk dirimu sejenak saja, karena yang perlu kamu tahu, hati ibu memelukmu selamanya. Jika kamu ingin anakmu berkembang, biarkan mereka mendengar hal baik yang kamu katakan tentang mereka kepada orang lain. Menjadi panutan bukan tugas anak sulung kepada adik-adiknya, tapi tugas orang tua kepada semua anaknya. Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik. Kita boleh berharap, tapi tidak bermimpi kosong. Cobalah untuk menjadikannya nyata nak, walau tidak sempurna. Ajarkanlah Al-Quran kepada anak-anakmu, maka Al-Quran akan mengajarkan segalanya kepada mereka. Dr. Bilal Philips. Bacakan untuknya Al-Quran, ajarkan sejarah, untayan syair-syair dan ajarkan sunnah. Harun Ar-Rasyid. Bersabar dalam mendidik anak-anak kita adalah sebuah amal ibadah. Mufti Ismail Meng. Di antara bentuk adab dan cara pendidikan kepada anak kecil adalah, jika ia menangis maka hendaklah dibiarkan dia menangis beberapa saat agar ia bisa tenang, karena ia sedang mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Akan tetapi jika engkau langsung mendiamkannya maka ia akan tertekan dan dirinya merasa dikekang. Ibnu Utsaimin, Syarhul Mumti. Ajari anak-anakmu membaca surat Al-Fatihah sebelum orang lain mengajarkannya banyak hal.
Karena itu akan menjadi bagian dari salat di sepanjang hidup mereka. Anak-anak itu amanah, hanya boleh dididik sesuai keinginan yang menitipkan, bukan sesuai hawa nafsu kita. Anak-anak jauh lebih membutuhkan kehadiranmu daripada sekadar hadiah darimu. Anak-anak menginginkan waktumu lebih dari segalanya. Bermainlah bersama mereka, ajari mereka, dan sayangi mereka. Karena mereka adalah amanah dari Tuhanmu. Jangan katakan kepada anakmu, berangkatlah untuk salat, kalau tidak, kamu akan masuk neraka. Tapi katakan padanya, ayo berangkat salat bersama, supaya kita bisa masuk surga bersama-sama. Anakmu akan mengikuti atau meniru tingkah lakumu, bukan nasihatmu. Bukan tentang apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu, melainkan apa yang kamu tinggalkan dalam diri anak-anakmu. Didiklah anak untuk mengenal dan mencintai Allah. Karena anak adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Tak ada kata terlalu dini untuk menerapkan syariat, karena jika terlambat kelak penyesalan yang didapat. Lebih baik berpayah-payah mendidik mereka selagi belia, daripada setan yang lebih dahulu merenggut hatinya, atau pergaulan yang buruk merantainya jauh dari kita. Semua anak adalah baik, karena Allah telah menginstal di dalam dirinya fitrah yang lurus.